Dia bukan orang asing. Aku yang membesarkannya. Aku yang memberinya nama. Tapi, entah sejak kapan, tatapan itu berubah. Hangat, tapi menakutkan. Sejak malam itu, setiap langkahnya mendekat, aku hanya bisa bertanya dalam hati. Apakah kasih bisa berubah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, tulis dulu di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana malam ini? Aku senang banget karena setiap kisah yang aku bagikan ternyata ditonton dari berbagai daerah, bahkan sampai luar negeri. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, biar makin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang aku ceritakan. Karena malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang lembut, tapi penuh gejolak. Namaku Mira Pratiwi. Usiaku 44 tahun. Sudah 2 tahun aku hidup sendirian di rumah ini. Rumah besar yang dulunya penuh suara tawa dan langkah kaki suamiku, Bayu. Setiap pagi, aku masih bisa mengingat kebiasaannya. Mengetuk pintu kamarku pelan, sambil berkata, "Sarapan? Jangan lupa ya Mir." Kini, hanya jam dinding di ruang tamu yang mengucapkan salam pagi, dengan bunyi TikTok yang berulang tanpa emosi. Sejak Bayu meninggal, aku berusaha mengisi hari dengan mengurus usaha kecil peninggalannya. Ada toko bahan bangunan di depan rumah. Masih berjalan, tapi tidak lagi seramai dulu. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Menyiram tanaman, menata foto-foto lama, memasak lebih dari yang kubutuhkan, hanya agar ada alasan untuk tetap bergerak. Satu-satunya yang membuat rumah ini terasa hidup lagi adalah Davin. Anak angkatku, dia sudah bersamaku sejak umur 9 tahun. Kami menemukannya di panti asuhan. Seorang anak yang waktu itu terlalu pendiam untuk usianya. Bayulah yang waktu itu berkata, "Mungkin Tuhan memang menitipkan anak ini untuk kita." Dan ternyata, benar, Davin tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin, dan sangat berbakti. Dia tidak pernah membantah, tidak pernah membuat masalah, dan selalu menempatkan diriku dengan hormat. Bahkan, setelah Bayu tiada, dialah yang menjadi penopang kecil di rumah ini. "Bu, saya belanja ya, nanti saya buatin teh hangat." Selalu begitu setiap sore, dengan senyum tipis yang membuat suasana jadi lebih ringan. Aku sering memandangnya dari jauh. Tubuhnya kini tegap, cara bicaranya sudah seperti pria dewasa. Sesekali aku berpikir, mungkin inilah perasaan yang seharusnya dimiliki seorang ibu. Bangga, haru, dan tenang. Tapi entah sejak kapan, ketenangan itu berubah. Ada sesuatu yang lain di antara kami, bukan pada niat, tapi pada getar kecil yang muncul tanpa alasan. Kadang, saat ia berdiri terlalu dekat di dapur untuk membantu memotong sayur, aku bisa mencium aroma tubuhnya. Campuran sabun dan kayu manis dari parfum murah yang biasa ia pakai. Dan aroma itu, entah kenapa, terasa menghangatkan dada. Aku menegur diriku dalam hati. "Mira, apa yang kau pikirkan? Dia anakmu." Namun malam-malam berikutnya justru memperburuk semuanya. Davin sering menemaniku di ruang keluarga. Kami menonton berita atau sekadar berbincang ringan soal pekerjaan. Ia duduk di kursi sebelahku, cukup dekat untuk membuat jarak di antara kami terasa tidak wajar. Tapi, siapa yang berani memulainya? Aku tidak. Dan setiap kali ia tertawa kecil, aku tersadar. Suara tawa laki-laki itu sudah lama tak kudengar sejak Bayu pergi. Satu malam, aku keluar ke halaman belakang untuk menjemur handuk. Langit mendung, angin lembab. Davin sedang memperbaiki keran air di dekat taman. Cahaya lampu taman memantul di wajahnya, menyorot rahang dan matanya yang tajam
tapi tenang. Entah kenapa, langkahku terhenti. Aku menatapnya terlalu lama, sampai akhirnya ia menoleh. "Ada apa, Bu?" Aku tergagap. "Oh, enggak. Cuma lihat kerannya udah beres atau belum." Ia tersenyum kecil. "Udah, Bu. Airnya ngalir lagi." Aku membalas senyum, tapi dada ini bergetar tanpa alasan. Begitu masuk ke kamar, aku menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Sejak malam itu, aku mulai menghindarinya tanpa alasan jelas. Tidak lagi duduk di sofa bersamanya, tidak lagi memanggilnya makan bersama di meja besar. Aku takut, bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri. Tapi Davin justru semakin perhatian. Ia tahu kapan aku lelah, tahu kapan aku sedang diam karena pikiran, tahu kapan aku pura-pura baik-baik saja. Setiap kali ia datang membawa teh hangat, ia menatap mataku dengan cara yang berbeda. Lembut, tapi dalam. "Bu, jangan terlalu capek, Ibu butuh istirahat juga," katanya suatu sore. Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, Nak." Tapi di dalam hatiku, kata Nak itu mulai terasa seperti pelindung rapuh, seperti dinding yang perlahan retak oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Malamnya, aku menulis di buku catatan kecil yang biasa kupakai untuk mencurahkan isi hati. Aku takut, bukan karena dia berubah, tapi karena aku juga ikut berubah. Mungkin bukan dia yang terlalu dekat, tapi aku yang sudah terlalu lama merasa sendiri. Angin malam menerobos jendela kamar, menggoyangkan tirai pelan. Aku menatap lengget-lengget dan berbisik dalam hati, "Bayu, kalau kau masih di sini, tolong jaga aku." Aku mulai kehilangan arah. Sudah beberapa minggu, aku merasa ada yang berubah. Davin masih sama seperti dulu. Sopan, perhatian, selalu menanyakan kabarku setiap pagi. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tatapan matanya, cara dia melihatku, kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar seorang anak yang menatap ibunya, melainkan seorang pria yang menatap seseorang yang berarti lebih dari itu. Aku sering berpura-pura tak menyadarinya. Pura-pura sibuk memegang gelas, pura-pura menunduk membaca ponsel, pura-pura tidak melihat senyum kecil di sudut bibirnya setiap kali mata kami bertemu. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, semakin kuat pula rasa canggung yang tumbuh di antara kami. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Rintik hujan menetes di kaca, menciptakan suara yang anehnya menenangkan, sekaligus menyayat. Davin datang membawa teh hangat. Seperti biasa, "Bu, saya buatkan teh jahe, biar nggak masuk angin." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak." Tapi kata Nak itu, entah kenapa terasa berat, keluar dari bibirku malam itu. Ia duduk di sebelahku, cukup dekat, hingga aku bisa mencium aroma jahe yang masih hangat dari cangkir di tangannya. Lalu ia bicara pelan, tapi jelas, "Bu, kenapa akhir-akhir ini Ibu selalu menghindar?" Aku menoleh cepat. Jantungku berdegup keras. "Menghindar? Enggak kok. Ibu cuma lagi banyak pikiran." "Banyak pikiran? Atau banyak yang Ibu rasakan?" katanya sambil menatap mataku lurus-lurus. Aku terdiam. Tatapan itu tenang, tapi menekan. Matanya tak seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang ingin keluar, tapi ia tahan. Aku tahu, karena aku juga menahannya. "Davin, jangan bicara yang aneh-aneh." "Saya nggak bicara aneh, Bu," katanya lembut. "Saya cuma pengen jujur." Aku berdiri cepat, pura-pura membereskan gelas di meja. "Sudah malam. Kamu istirahat aja ya." Tapi langkahku berhenti saat ia berkata, "Bu, saya nggak bisa terus pura-pura." Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuatku gemetar. Aku berbalik perlahan. Ia masih duduk di sofa, menatapku dengan mata yang basah, bukan karena air mata,
tapi karena beban perasaan yang ia tahan terlalu lama. Saya tahu ini salah, Bu. Tapi setiap kali lihat ibu sendiri, saya ngerasa pengin jagain, pengin ada di sisi ibu. Saya nggak tahu sejak kapan, tapi saya ngerasa beda. Aku menatapnya lama. Ada luka dan kejujuran di wajah itu. Anak yang dulu kupeluk setiap kali ketakutan, kini tumbuh jadi pria yang membuatku takut. Bukan karena bahaya, tapi karena aku tahu aku tidak kebal terhadap kelembutan yang ia miliki. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang. Davin, dengar ibu baik-baik ya. Kamu, anakku, kamu yang paling ibu sayang. Tapi ada batas yang gak boleh kita lewati. Jangan rusak hubungan ini cuma karena perasaan sesaat. Ia menunduk, mengangguk pelan. Saya ngerti, Bu, tapi aku tahu dari nada suaranya, ia tidak benar-benar mengerti. Ia hanya berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa diucapkan dengan kata-kata malam itu. Setelah ia masuk kamar, aku duduk lama di sofa tempat kami tadi berbicara. Cangkir tehnya masih di sana. Uapnya sudah hilang, meninggalkan aroma jahe dan gula merah yang samar. Aku menyentuh cangkir itu perlahan. Dan untuk sesaat, aku merasa seolah masih bisa merasakan hangat tangannya di sana. Aku menatap ke arah jendela, di mana hujan masih turun. Dan aku sadar, bukan hujan yang membuat malam terasa dingin, tapi perasaan yang mulai tumbuh di tempat yang seharusnya steril dari cinta. Beberapa hari berikutnya, jarak antara kami jadi aneh. Kami tetap bicara, tapi tak pernah lagi lama. Setiap kali ia menatapku, aku menunduk. Setiap kali aku memanggilnya, ia hanya menjawab singkat lalu pergi. Namun, dalam diam itu, justru ada sesuatu yang semakin kuat. Sesuatu yang tidak bisa kutolak, tapi juga tidak berani kuakui. Aku mulai menulis lagi di buku catatanku. Mungkin yang salah bukan dia, tapi aku yang terlalu lama sendiri. Aku hanya butuh seseorang untuk berbicara. Tapi kenapa setiap kali dia tersenyum, aku merasa seperti wanita lagi, bukan hanya ibu. Aku menutup buku itu cepat-cepat, menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku masih sama seperti dulu, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu di sana yang tak bisa aku sembunyikan lagi. Aku tahu, sesuatu sedang tumbuh di antara kami. Dan yang paling menakutkan, bukan bagaimana itu dimulai, tapi bagaimana aku bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, langit tampak murung. Awan pekat menggulung dari arah utara, membawa hujan yang turun tanpa aba-aba. Aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kuredupkan. Suasana hening, hanya suara hujan yang jatuh di atap seng, berirama seperti bisikan dari masa lalu. Hari itu, aku lelah. Toko baru saja tutup. Dan kepalaku berat, menanggung pikiran yang tak mau diam. Tentang perasaan bersalah yang makin tumbuh. Tentang bayangan Davin yang selalu hadir di sela waktu. Aku menatap foto almarhum Bayu di meja. Senyum lembutnya seperti menatapku dari masa lalu. Aku nggak tahu harus gimana. Ya, kalau kau di sini, pasti kau tahu apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk pelan. Bu, boleh saya masuk? Davin berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh. Kaosnya basah sedikit di bagian bahu. Mungkin karena hujan saat menutup pagar, wajahnya terlihat tenang. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Entah rindu, entah resah. Aku buatkan teh jahe, Bu. Tadi, ibu kelihatan pucat. Terima kasih. Nak, duduk aja. Ia duduk di sebelahku. Jarak kami tak lebih dari 1 jengkal. Uap hangat dari cangkir naik pelan, tapi entah kenapa suhu ruangan justru terasa menurun. Beberapa menit kami hanya diam. Aku menatap lilin kecil di meja. Nyalanya bergetar tiap kali angin menerobos celah jendela. Lalu Davin memecah sepi itu. Bu, kenapa kita harus terus jaga jarak kayak gini? Aku menoleh. Cepat. Apa maksudmu? Saya nggak tahan ngelihat ibu terus ngerasa sendirian.
Saya pengen deket, pengen jagain ibu. Apa itu salah? Nadanya lembut, tapi matanya serius. Tatapan itu seperti memanggil sisi dalam diriku yang sudah lama diam. Davin, tolong jangan ngomong gitu lagi. Ucapku pelan. Saya tahu ini salah, Bu. Lanjutnya. Tapi saya juga manusia. Saya ngerasa tenang. Cuma kalau di dekat ibu, aku ingin berdiri. Tapi kaki ini seolah menolak. Dia mendekat sedikit. Jarak kami makin tipis. Tangannya perlahan terangkat, bukan dengan keberanian, tapi dengan getar ragu. Dan menyentuh pipiku, hangat, lembut, tapi salah. Aku membeku. Waktu seakan berhenti di detik itu. Bibirnya hanya sejengkal dari wajahku. Aku bisa mendengar detak jantungnya, bisa mencium aroma hujan yang masih menempel di kulitnya. Dan untuk sesaat, aku tak tahu siapa yang lebih lemah, dia atau aku. Davin, bisikku pelan. Jangan. Kenapa? Saya cuma pengen dekat. Saya gak akan nyakitin ibu. Aku menelan ludah. Dalam benakku, wajah Bayu melintas cepat, seolah mengingatkanku pada janji yang kubuat di depan makamnya untuk tetap menjadi ibu yang baik, untuk tidak kehilangan arah. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku memegang tangan Davin dan menurunkannya perlahan dari wajahku. Davin, dengar, ini gak bisa terjadi. Kamu, anakku, kamu tahu itu? Kan? Ia menatapku lama. Napasnya berat. Iya, saya tahu, tapi kenapa? Rasanya gak bisa dikendalikan, Bu. Aku memalingkan wajah. Air mata menetes pelan di pipiku. Karena kita manusia, Davin. Tapi manusia juga harus tahu kapan berhenti sebelum semuanya rusak. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Maaf, Bu. Saya gak akan ganggu ibu lagi. Dan ia pergi. Langkah kakinya menjauh di lorong, meninggalkan aroma teh jahe dan kesunyian yang memukul dada. Aku duduk di sofa, memeluk diri sendiri. Air mataku jatuh, menetes ke punggung tanganku. Aku tak tahu harus sedih atau lega. Yang ku tahu hanya satu. Malam ini, sesuatu di antara kami sudah berubah. Hujan masih belum berhenti sampai subuh. Aku berdiri di jendela, memandangi halaman yang basah dan kosong. Setiap tetes air hujan terasa seperti penyesalan yang jatuh dari langit. Aku tahu, besok pagi kami akan bersikap seperti biasa. Ia akan tetap memanggilku ibu, dan aku akan tetap menyambutnya dengan senyum pura-pura. Tapi, di balik itu, kami berdua menyimpan luka yang sama. Luka karena pernah hampir menyeberang garis yang seharusnya tak pernah disentuh. Sudah seminggu sejak malam itu, sejak tatapan mata yang tak seharusnya terjadi, sejak jarak di antara kami berubah menjadi tembok tak terlihat. Davin masih di rumah, tapi seperti bayangan yang hanya lewat. Kami jarang bicara, jarang makan bersama. Bahkan langkah kakinya terdengar lebih pelan, seolah ia takut keberadaannya sendiri mengganggu. Aku mencoba bertingkah normal, menyiram tanaman, menonton sinetron sore, menyiapkan makan malam. Tapi semua terasa seperti akting. Rumah ini mungkin tampak sama bagi orang luar, bersih, rapi, hangat, tapi di dalamnya ada sesuatu yang membusuk perlahan. Rasa bersalah yang tak pernah selesai. Aku sering mendengar suara pintunya malam-malam. Kadang ia keluar ke halaman belakang sendirian, duduk di kursi taman, sambil menatap langit. Dan setiap kali kulihat dari jendela, dada ini terasa sesak. Aku ingin bicara, tapi takut membuka luka yang baru saja kering di permukaan. Sampai suatu sore, aku tak tahan lagi. Aku mengetuk pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Davin, ibu boleh masuk? Tak ada jawaban sejenak, lalu suara pelan dari dalam. Masuk aja, Bu. Aku membuka pintu pelan. Kamar itu rapi, tapi suram. Davin duduk di tepi ranjang, menunduk, jemarinya meremas gelas kosong. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti seseorang yang menahan terlalu banyak hal. Davin,
Ibu perhatikan kamu, akhir-akhir ini beda. Kamu? Kenapa? Gak apa-apa, Bu. Kamu bilang gak apa-apa. Tapi lihat diri kamu. Ia memotong pelan. Bu, tolong jangan pura-pura gak tahu. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ia mendongak. Dan kali ini, matanya menatapku lurus. Tanpa ragu, tanpa lagi bersembunyi. Saya gak bisa bohong lagi, Bu. Saya sayang sama ibu. Kalimat itu jatuh seperti petir di sore mendung. Ruangan terasa berputar. Aku melangkah mundur sedikit. Davin, jangan bilang begitu. Saya tahu ini salah. Saya tahu ibu gak akan bisa nerima. Tapi saya juga gak bisa pura-pura lagi. Suaranya pecah. Wajahnya tegang menahan emosi. Setiap kali saya lihat ibu sendiri, saya ngerasa pengin ada di sisi ibu. Saya pengin jagain ibu. Bukan sebagai anak, tapi sebagai seseorang yang benar-benar cinta. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir, tanpa izin. Semua yang selama ini kutahan meledak. Bukan karena terkejut, tapi karena di lubuk hatiku. Aku tahu, aku pun merasakan hal yang sama. Aku berjalan mendekatinya. Lututku bergetar. Davin, kamu gak tahu seberapa hancurnya ibu dengar itu. Karena ibu juga berjuang untuk gak ngerasain hal yang sama. Ia menatapku kaget. Ibu? Iya, aku sayang kamu, Vin. Tapi bukan cinta yang bisa kita perjuangkan. Bukan cinta yang bisa diterima siapapun. Ia menangis. Untuk pertama kalinya sejak kecil, air matanya jatuh, membasahi punggung tanganku ketika ia menggenggamnya. Kenapa cinta harus salah? Cuma karena cara kita saling menemukan, katanya. Lirih, aku memejamkan mata. Karena Tuhan gak pernah salah menempatkan rasa. Tapi manusia sering salah menafsirkannya. Kami terdiam lama. Suara hujan di luar jadi satu-satunya saksi percakapan yang seharusnya tak pernah terjadi. Setelah beberapa menit, ia berdiri. Mungkin saya harus pergi, Bu, supaya semuanya gak makin berat. Aku menatapnya lama, berusaha menahan air mata yang kedua kalinya ingin jatuh. Kalau itu yang terbaik buat kamu, pergilah nak, kata nak keluar lagi. Kali ini, tidak sebagai jarak, tapi sebagai doa. Ia menatapku satu kali lagi, lalu berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan setiap langkahnya terasa seperti serpihan hatiku yang ikut terbawa bersamanya. Aku berdiri di tengah kamar kosong, menatap pintu yang baru saja tertutup. Udara terasa berat. Lampu kamar tampak lebih redup dari biasanya. Aku tahu, malam ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari penyesalan yang akan kutanggung seumur hidup. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Di meja, masih ada sisa teh jahe yang dibuatnya beberapa hari lalu. Aku menatap cangkir itu lama, lalu berkata pada diriku sendiri, mungkin cinta ini tidak untuk dimiliki, tapi bukan berarti harus disesali. Lalu aku menatap ke langit, berharap Bayu mendengar dari atas sana. Maafkan aku mencoba jadi kuat, tapi aku cuma manusia. Ya, cuma wanita yang terlalu lama hidup dalam sepi. Sudah 2 minggu sejak Davin pergi, rumah ini kembali sunyi. Hanya suara jam dinding dan gemerisik daun di halaman belakang yang menemaniku. Tidak ada lagi langkah kaki yang menuruni tangga di pagi hari. Tidak ada lagi suara cangkir yang diletakkan di meja makan setiap sore. Semua kembali seperti dulu. Tenang di luar, tapi berisik di dalam hati. Setiap pagi aku masih menyiapkan 2 cangkir teh, lalu baru tersadar bahwa satu di antaranya tak akan disentuh siapapun. Aku tidak tahu apakah ini bentuk cinta, penyesalan, atau kebodohan. Yang ku tahu, kehilangan kali ini terasa berbeda. Bukan kehilangan karena maut, tapi karena pilihan. Pilihan untuk tidak saling menghancurkan dalam nama cinta yang salah. Davin tidak benar-benar hilang. Sesekali ia mengirim kabar lewat pesan singkat. Bu, saya kerja di toko elektronik sekarang. Bu, jangan lupa makan.
Ya, Bu. Terima kasih buat semuanya. Pesan-pesan itu singkat, tapi setiap kali muncul di layar ponselku, selalu ada sesuatu yang mencubit perasaanku pelen-pelen. Suatu hari, sebuah amplop datang lewat pos. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Davin. Rapi seperti dulu saat ia masih kecil. Bu Mira, saya minta maaf atas semuanya. Saya pergi bukan karena benci, tapi karena saya takut rasa ini makin salah. Saya janji bakal jaga diri, bakal belajar mengendalikan apa yang dulu saya kira cinta. Tapi ternyata cuma bentuk rindu yang keliru. Ibu udah kayak cahaya buat saya, hangat, tapi nggak bisa digenggam. Terima kasih udah ngasih saya hidup, nama, dan kasih sayang. Kalau nanti saya punya keluarga sendiri, saya pengen istri saya kayak ibu. Lembut, sabar, dan kuat. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Air mataku menetes di setiap kalimat, antara sedih dan bangga. Sedih karena kehilangan, bangga karena ia memilih jalan yang benar. Malamnya aku duduk di teras, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan. Langit malam Tasikmalaya bersih, bertabur bintang. Aku menatap jauh, seolah berharap bisa melihat langkah Davin di bawah langit yang sama. Dalam diam, aku berbicara dengan hatiku sendiri. Tuhan, jika cinta ini memang salah, tolong jadikan ia doa. Jangan kutuk rasa ini, cukup ajarkan aku cara melepaskannya dengan lembut. Hari-hariku berjalan perlahan. Aku kembali fokus ke toko, kembali tertawa dengan pelanggan, kembali menulis di buku harian kecilku. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Aku belajar berdamai dengan kesepian. Aku tak lagi takut sendirian, karena aku tahu, aku masih punya hati yang bisa mencinta, meski tak lagi untuk dimiliki. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesan singkat datang lagi. Bu, saya mau menikah. Aku menatap layar lama sekali, sebelum akhirnya tersenyum. Bibirku bergetar. Tapi bukan karena sedih, ada rasa lega. Seolah beban panjang itu akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. Selamat ya, Nak, semoga bahagia, dan semoga perempuan itu bisa menjagamu, seperti dulu aku menjagamu. Air mataku jatuh satu tetes. Tapi kali ini rasanya hangat, karena ternyata cinta yang benar tidak selalu harus memiliki. Beberapa hari setelahnya, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Kalimat terakhir yang akan selalu kuingat setiap kali aku melihat kursi kosong di ruang tamu. Cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita membiarkannya tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Tapi cinta yang kita lepaskan dengan doa akan berubah jadi berkat yang menenangkan hati. Aku menutup buku itu, meniup lilin di meja, lalu berjalan ke arah balkon. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan kenangan yang pelan-pelan pudar. Aku memeluk diriku sendiri dan berbisik pelan, "Terima kasih, Davin, karena lewat rasa yang salah, aku belajar arti cinta yang benar." Dalam hidup, kita sering berpikir bahwa cinta selalu harus dimiliki. Tapi ternyata ada cinta yang justru menyelamatkan ketika kita berani melepaskannya. Aku, Mira, belajar bahwa menjadi manusia berarti bisa mencinta tanpa harus memiliki, bisa kehilangan tanpa harus membenci, dan bisa merelakan tanpa berhenti mendoakan. Karena cinta yang tulus tidak butuh tempat untuk tinggal, cukup ruang di hati, agar ia bisa tetap hidup, bahkan setelah perpisahan.